Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepadis Pratama, kelas administrasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Armada Berjaya Trans. Kita masuk pada neraca. Neraca yang mana neraca atau laporan posisi keuangan berisikan aset. Aset adalah harta berharga yang dimiliki oleh individu atau badan usaha. Aset biasanya sangat berguna dalam dunia bisnis. Di sini ada aset lancar. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang berupa benda atau produk berharga lainnya yang didapatkan dari transaksi atau aktivitas masa lalu. Aset lancar merupakan aset yang memiliki jangka waktu relatif singkat, kurang dari 1 tahun. Di sini jumlah aset lancarnya di tahun 2021 senilai 54.823.160.889 rupiah. Sedangkan jumlah aset lancar di tahun 2022 senilai 52.160.068.676 rupiah. Di sini mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022 senilai 2.663.092.213 rupiah. Kita masuk di aset tidak lancar. Kalau aset tidak lancar itu adalah aset yang memberikan manfaat secara ekonomi kepada perusahaan dalam jangka panjang. Periode waktu perolehan manfaat ini umumnya lebih dari 1 tahun. Di sini jumlah aset tidak lancar pada perusahaan Armada Berjaya Trans di tahun 2021 senilai 67.119.636.844 rupiah. Di sini juga di tahun 2022 jumlah aset tidak lancarnya sejumlah 79.440.792.086 rupiah. Di sini mengalami kenaikan dari jumlah asetnya. Sedangkan kalau jumlah aset di perusahaan Berjaya Trans ini sebanyak 121.943.097.733 itu di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2022 jumlah asetnya senilai 131.550.860.762 rupiah. Di sini mengalami kenaikan dari jumlah aset dari tahun 2021 ke 2022 senilai 9.623.229 rupiah. Lanjut kita masuk di liabilitas dan ekuitas. Liabilitas adalah utang yang dimiliki perusahaan dan mengutang ke pemilik perusahaan sendiri yang dibayar setelah melunasi ekuitas. Sini masuk di liabilitas jangka pendek adalah kewajiban yang perlu dibayar dalam jangka waktu singkat, yakni 1 tahun dan tidak boleh lebih. Sini jumlah liabilitas jangka pendek pada perusahaan Armada Berjaya Trans di tahun 2021 senilai 6.917.418.958 rupiah. Dan juga pada di tahun 2022 jumlah liabilitas jangka pendeknya senilai 11.784.044.897 rupiah. Di sini liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan senilai 4.805.625.939. Sedangkan di liabilitas jangka panjangnya di tahun 2021 senilai
miliar 756.219.264. Itu di tahun 2021, dan di tahun 2022 senilai 2.257.285.149 rupiah. Di sini jumlah liabilitas jangka panjangnya mengalami kenaikan senilai 2.398.934.115 rupiah. Jadi semua total jumlah liabilitasnya di tahun 2021 itu senilai 11.030.638.222 rupiah, dan di tahun 2022 itu jumlah liabilitasnya adalah 14.137.330.046 rupiah. Jadi jumlah liabilitasnya mengalami kenaikan sebesar 2.406.691.824. Jadi langsung kita masuk ke selanjutnya, kita masuk ke ekuitas. Ekuitas adalah utang yang dimiliki perusahaan dan mengutang kepada eksternal perusahaan yang wajib dibayar. Contohnya meminjam di bank. Di sini ekuitasnya ekuitas Armada Berjaya Trans. Jumlah ekuitasnya di tahun 2021 itu senilai 110.211.459.511 rupiah. Sedangkan di tahun 2022 jumlah ekuitasnya senilai 117.427.530.716. Di sini jumlah ekuitasnya mengalami kenaikan senilai 7.215.071.205 rupiah. Lanjut, di jumlah liabilitas dan ekuitas di sini juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 itu jumlah liabilitas dan ekuitas semuanya totalnya itu 121.943.097.733, dan di tahun 2022 jumlah liabilitas dan ekuitasnya senilai 131.464.860.762 rupiah. Di sini mengalami kenaikan senilai 9.621.763.763.029. Lanjut pada pendapatan di sini ada laba. Di sini ada laba. Kalau laba kotor itu disebut dengan gross profit, adalah perolehan keuntungan sebelum dikurangi biaya operasional, pajak, upah pegawai, dan lain-lain. Jadi di sini laba kotor pada perusahaan Armada Berjaya Trans senilai 22 miliar. Di tahun 2021 itu senilai 22.259.592.339 rupiah. Sedangkan di tahun 2022-nya laba kotornya senilai 22.699.551.155 rupiah. Di sini laba kotornya mengalami kenaikan senilai 96.558.756 rupiah. Lanjut, di laba tahun berjalan pada analisis laporan keuangan Armada Berjaya Trans itu di laba tahun berjalannya di sini mengalami kenaikan. Di tahun 2021 itu senilai 5.691.983.629 rupiah.
itu di tahun 2021, dan di tahun 2022 laba tahun berjalannya senilai 4 miliar 337 juta 338.556 rupiah. Di sini laba tahun berjalannya juga mengalami penurunan senilai 1 miliar 354 juta 645.073 rupiah. Lanjut ke laba, jumlah laba rugi tahun berjalan dan dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Jumlah laba rugi yang tahun berjalannya di tahun 2021 itu senilai 5 miliar 691 juta 983.629 rupiah. Sedangkan di tahun 2022 jumlah laba rugi tahun berjalan yang dapat didistribusikan itu senilai 4 miliar 337 juta 338.556 rupiah. Saya menjelaskan laba berjalan dulu. Laba berjalan itu biasa juga dikenal sebagai laba bersih atau laba tahun berjalan yang merujuk pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi, biasanya dalam 1 tahun. Lanjut, jumlah laba penghasilan per saham yang dapat didistribusikan itu di tahun 2021 laba per sahamnya yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk di tahun 2021 itu 13,47, sedangkan di tahun 2022 itu senilai 5,57. Jadi di sini mengalami penurunan sekitar 7,9. Ini adalah analisis laporan keuangan saya. Sekian dan terima kasih.